Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Keluarga mengantar kepergian Novia Rahmadani Sihotang dengan penuh duka. Pasalnya, mimpi Novia untuk menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih harus kandas. Novia meninggal dunia saat menempuh latihan dasar kemiliteran untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Tak hanya Novia, ada 4 peserta lain yang juga meninggal dalam kegiatan yang sama. Mereka adalah Anissa Muyasaroh, Yonanda Muhammad Taufik, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Diasari. 5 sarjana muda datang dengan semangat mengabdi untuk desa, namun kembali ke rumah dalam keadaan berpulang. Bagi keluarga, 5 korban tentu tak akan mengembalikan mereka yang telah pergi. Namun keluarga menuntut adanya evaluasi agar tidak ada kejadian serupa lagi. Harapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu. Pemerintah menegaskan kelima peserta memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Sebelum mengikuti latihan, seluruh peserta disebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Kementerian Pertahanan juga menyatakan keikutsertaan mereka bersifat sukarela dan telah mengetahui seluruh rangkaian kegiatan serta menyatakan kesediaannya sebelum program dimulai. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut meninggalnya 5 peserta Latsar Mil masih dievaluasi. Menurutnya, belum ditemukan adanya indikasi kelalaian karena SOP seperti tes kesehatan peserta sudah dilakukan. Dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras lah ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain lah mungkin. Meski pemerintah mengakui masih ditemukan pelaksanaan program yang belum seragam di lapangan, evaluasi pun disebut sedang dilakukan agar standar pelaksanaan menjadi lebih baik. Memang ada mungkin beberapa hal yang tidak atau belum seragam gitu ya, belum standar. Misalnya tadi disebutkan ada video yang menunjukkan bahwa ada yang diberikan cara menghandle senjata dan lain sebagainya. Tentu kami yakin gitu ya dari Kemhan ini juga ada evaluasi yang serius itu terhadap hal ini, karena sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk membangun dan menanamkan karakter tertentu atau nasionalisme dan lain sebagainya kepada calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Namun, tragedi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar.
bukan hanya tentang bagaimana pelatihan dilaksanakan, tetapi juga mengapa calon manajer koperasi harus menempuh latihan dasar kemiliteran. Sejumlah pengamat menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada aspek teknis pelaksanaan, melainkan harus menyentuh desain kebijakan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pemerintah perlu menjelaskan relevansi latihan yang berpendekatan militer dengan tugas seorang manajer koperasi yang pada dasarnya bergerak di bidang pengelolaan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Apa relevansi latihan militer yang sifatnya fisik terhadap calon manajer koperasi? Itu saya kira yang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya menyeluruh dalam konteks desain kelembagaan Koperasi Merah Putih ini seperti apa? Karena ini adalah persoalan yang sifatnya top down. Persoalan paradigma pemerintah kita yang memang sedang melakukan upaya militerisasi di skala bidang. Karena pertanyaan besarnya adalah kenapa butuh wawasan kebangsaan dan hal-hal lainnya yang dianggap hanya bisa diberikan oleh militer kepada manajer Koperasi Merah Putih. Pertanyaan itu semakin menguat setelah muncul perbandingan dari akademisi. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menyebut, dalam 10 tahun terakhir program wajib militer di Korea Selatan mencatat 4 kematian peserta. Sementara program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih telah kehilangan 5 peserta hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Dan saya tambahkan juga konteks data ya, selama 10 tahun terakhir 4 orang meninggal dalam pelatihan wajib militer di Korea Selatan. 10 tahun ya, dan itu jumlahnya 2 juta orang. Indonesia hanya dalam 2 minggu 5 orang meninggal untuk pelatihan militer. Hanya pesertanya 32.000 orang. Dan lebih ironi lagi, kalau di Korea Selatan itu pelatihan militernya untuk perang, di Indonesia pelatihan militernya untuk calon manajer toko kelontong. Ini absurd, ini aneh, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jadi cara berpikir pengambil kebijakan kita balik lagi ke tahun 1970-an. Dan menurut saya sepakat Mas, agar ini dihentikan saja. Anggaran mungkin bisa hilang, tapi nyawa itu tidak bisa dikembalikan. Jadi menurut saya, kalau memang mau mempersiapkan pengelola koperasi, itu kirim mereka ke inkubasi koperasi, kirim ke lembaga pelatihan, bukan kirim ke hutan-hutan kemudian mengenakan pakaian seragam, jargon dan lain-lain. Ini tidak masuk akal. Dan soal urusan membentuk disiplin, membentuk mental ya, sejak kapan disiplin hanya bisa dibentuk oleh militer? Karena disiplin itu nilainya universal, bukan hanya milik militer, tapi milik semua profesi. Hingga saat ini pemerintah belum menyatakan akan menghentikan sementara program latihan dasar kemiliteran tersebut. Yang berjalan baru evaluasi medis dan evaluasi pelaksanaan. Namun, pertanyaan yang masih menunggu jawaban adalah, apakah latihan dasar kemiliteran memang menjadi bekal yang paling relevan untuk menyiapkan seorang manajer koperasi desa? Ataukah tragedi ini menjadi momen bagi pemerintah untuk meninjau kembali desain program secara menyeluruh?